pendekatan budaya dan antropologis untuk memahami korupsi yang melembaga di Indonesia dan mencoba menghubungkannya dengan lessons learned untuk pemilu 2024 mendatang. So, presentasi ini mengacu kepada jurnal artikel yang saya tulis bersama Peter Molinga berjudul Institutionalized Corruption in Indonesian Irrigation, an Analysis of the Upeti System. So, jurnal artikel ini saya tulis berdasarkan pada penelitian yang saya lakukan tentang korupsi yang melembaga di bidang pengairan pada masa Orde Baru dan masa-masa awal reformasi di tahun 2000-an. So, untuk diskusi selanjutnya saya akan menggunakan definisi dari korupsi yang melembaga dari Lu. So, menurut Lu, institutionalized corruption atau korupsi yang melembaga adalah corruption which is undertaken at organizational level by a public agency to achieve monetary and material gains for the agency as a whole by exploiting its power in regulating the market or its monopoly of vital resources. So, mengenai pendekatan budaya dan pendekatan antropologis terhadap korupsi, pendekatan budaya terhadap korupsi menunjukkan bahwa korupsi yang melembaga bisa juga bertumpu pada norma-norma sosial seperti gift-giving or loyalty to a clan or a family rather than the rule of law. So, pendekatan budaya terhadap korupsi juga menyoroti peran yang bisa dimainkan oleh norma-norma sosial ini, terutama dalam proses produksi dan reproduksi dari praktek korupsi yang melembaga tersebut. Pendekatan budaya terhadap korupsi ini juga menyoroti manifestasi budaya korupsi, tetapi cenderung mengabaikan alasan atau faktor fundamental yang mendasari atau memungkinkan adanya manifestasi tersebut. So, untuk memahami alasan dan faktor fundamental yang mendasari dan memungkinkan adanya manifestasi budaya korupsi dan pelestarian dari budaya korupsi ini, saya akan menggunakan pendekatan antropologis terhadap korupsi yang dikembangkan oleh Harrison. Pendekatan ini memfokus pada pemahaman bagaimana korupsi yang melembaga didesain dan dilakukan oleh aktor-aktor dengan kepentingan, strategi, dan akses yang berbeda. Inti dari analisanya adalah pemahaman tentang pandangan, pendapat, dan pengalaman seseorang terhadap praktek korupsi. So, di sini korupsi yang melembaga dianalisa melalui hubungan sosial masyarakat or social relations dan bentuk dan sifat pertukaran barang dan jasa yang berbeda, dan bagaimana forms of exchanges ini pada akhirnya juga menentukan sifat, ciri, dan karakteristik dari hubungan sosial masyarakat dan sebaliknya. So, ilustrasi kartun ini menunjukkan tantangan yang dihadapi oleh KPK dalam mengemban tugas dan mandatnya untuk memberantas korupsi di Indonesia. Ilustrasi kartun yang ini juga memaparkan dengan lebih gamblang the issue of power asymmetry yang dihadapi KPK dalam tugasnya mengemban mandatnya untuk memberantas korupsi, khususnya ketika KPK harus berhadapan dengan birokrasi pemerintahan yang lebih mapan. So, kedua, kartun ilustrasi ini sebenarnya juga menunjukkan ciri dan karakteristik korupsi di Indonesia yang tidak hanya melembaga, tetapi juga sistemik dan endemik. So, di dalam diskusi selanjutnya saya akan mencoba menelusuri faktor dan alasan yang bisa menjelaskan mengapa korupsi yang melembaga ini tetap bisa bertahan sampai hari ini, bahkan setelah Orde Baru secara resmi atau secara formal keluar dari peta politik Indonesia. So, secara umum, corruption rules di Indonesia are shaped by common idea not dissimilar to market corruption. Market corruption refers to a mechanism where goods and services are given in exchange of some financial offer and compensations, mostly conducted in transparent manner. So, in Indonesia, this system of market corruption is also known as Upeti system.
Secara harfiah, upeti berarti penghormatan kepada raja dan pada raja dari para pengikutnya. Sistem upeti ini diterapkan di Indonesia sejak awal masa feodal, di mana kekuasaan raja diukur dari besarnya upeti yang diterimanya dari pengikutnya. So in modern day Indonesia, upeti sistem masuk ke dalam kinerja birokrasi pemerintahan dan memainkan posisi kunci untuk terus melestarikan praktek korupsi yang melembaga. So, bila kita menempatkan korupsi yang melembaga di birokrasi pemerintahan di dalam peta politik Indonesia, kita juga akan melihat bagaimana korupsi yang melembaga ini berhubungan dengan political corruptions. So, di masa Orde Baru dan periode awal reformasi, korupsi politik sistemik ini bertumpu pada hubungan politik antara presiden dan para menterinya. So, here, ministers' access to development funds become the president's source to for instance, fund his political campaign and produce his political power. Dari segi administrasi, praktek korupsi yang melembaga di Indonesia juga bertumpu pada berbagai jenis hubungan sosial dan proses pertukaran barang dan jasa. Untuk tujuan ilustrasi, saya akan memfokus mostly kepada hubungan antara kepala proyek dan atasannya. Kepala proyek memainkan peranan yang cukup penting dalam praktek korupsi yang melembaga di zaman Orde Baru berkaitan dengan fungsi dan tanggung jawabnya dalam penggunaan dana proyek. So, proses seleksi kepala proyek akan dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan dan kebersediaan dari future to be kepala proyek untuk menjadi service point for upeti delivery. So here patronage is rationalized under a notion of unstated contract. So dari segi operasionalisasinya, marking up ditetapkan sebagai strategi dasar untuk mempertahankan praktek-praktek korupsi yang melembaga. So di dalam konteks ini, kepala proyek akan merumuskan laporan keuangan proyek merely as administrative exercise dan tidak harus mereferensikannya dengan pembelanjaan yang sebenarnya. Untuk memastikan upeti delivery di satu sisi dan juga untuk menyembunyikan penyalahgunaan penggunaan dana proyek di sisi yang lain, pada tingkat manajemennya dana proyek dibagi menjadi dana anggaran dan dana non-anggaran. Dana anggaran adalah dana proyek yang resmi yang terregistrasi digunakan untuk melaksanakan kegiatan proyek, sementara dana non-anggaran adalah dana proyek untuk menutupi pengeluaran tidak resmi. Pada prakteknya, manajemen dari dana anggaran dan dana non-anggaran ini dilakukan like two sides of a coin. So, beberapa kesimpulan yang bisa kita tarik, sistem upeti berhasil mengalahkan wacana publik anti korupsi di Indonesia karena praktek korupsi yang melembaga di sini bukan saja berlandaskan politik, namun juga tertanam di dalam budaya dan kinerja birokrasi pemerintahan. Hal ini menunjukkan diperlukan adanya pendekatan kritis terhadap korupsi menuju pembentukan strategi anti korupsi yang lebih berlandaskan politik dan budaya dan tidak hanya melihat dari faktor teknis dan administratif. Penempatan ide dan gagasan keadilan sosial sebagai landasan pembentukan strategi anti korupsi menjadi sangat penting. Dan tentu saja perdebatan pikiran dan persepsi tentang korupsi idealnya harus disertai dengan perubahan struktural yang sesuai dalam sistem politik yang ada. So untuk diskusi selanjutnya, berikut ini beberapa pertanyaan yang bisa kita gunakan untuk memulai diskusi. Pertanyaan pertama, bila korupsi bersifat sistemik, endemik, dan melembaga, baik secara administratif maupun politik, apakah implikasinya bagi pemilu mendatang? Apakah faktor-faktor kunci yang menopang keberlanjutan kinerja korupsi yang melembaga? Bila kita melihat balik kepada era Orde Baru, sebenarnya kita sudah 20 tahun yang lalu atau lebih, tapi mengapa praktek-praktek korupsi yang melembaga ini tetap terus berlanjut? Apakah faktor-faktor kunci yang belum kita berhasil memahami atau menemukan jalan keluarnya? Dan yang terakhir, mekanisme apakah yang harus diterapkan untuk meningkatkan akuntabilitas pemerintah untuk mengawal pemilu dan kinerja pemerintah seterusnya atau selanjutnya. Terima kasih.